Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Kiai Haji Said Aqil Siraj, Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam, Bapak Legend Polisi Boy Rafli Amar, Kepala BNPT, Sekjen LPOI Bapak Deni Sanusi, kemudian Kiai Haji Marsudi Suhud, Ketua MUI, dan pimpinan ormas yang tergabung dalam LPUI dari ormas lain di luar LPUI. Ini banyak yang hadir, misalnya dari Muslimat, Aisyah, Muhammadiyah, Bako Mubin, LDII, Dewan Dakwah Islamiyah, Dewan Masjid Indonesia, Al Khairat, ISMI, Ikatan Saudagar ini ada, dan Rabitoh Alawiyah, Majelis Rasulullah, dan yang lain-lain, serta hadirin sekalian. Mari kita bersyukur ke hadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul untuk satu tadarus. Tadarus itu artinya saling belajar atau belajar apa secara bersama-sama, itu biasanya disebut tadarus. Tadarus kebangsaan yang kita tadarus ini kebangsaan kita, nasionalisme Indonesia. Tadi saya mendengar, tanya saya kepada Kiai Aqil Siraj ketika disebut ada Mars LPUI gitu. Saya tanya, ada Marsnya? Ada. Gitu. Lalu didengarkan, saya asik tuh lagunya. Marsnya asik, tapi saya mengutip kata-kata yang sangat terkait dengan tadarus ini. Yaitu di situ ada kata mengukuhkan ideologi Pancasila, tapi tadi disampaikan oleh Kiai Aqil. Tapi ini membela bangsa dan negara, membela bangsa dan negara Indonesia untuk Islam jaya, Indonesia mendunia. Nah ini tadi ada lagu ini. Nah saudara, Mars itu selalu merefleksikan rasa cinta kepada tanah air. Ya, selalu begitu. Yang itu kalau dimasukkan dalam satu gumpalan, Mars, ormas-ormas, perguruan tinggi, lagu-lagu daerah yang baru, nasyid itu bertemu di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita harus merdeka. Merdeka, merdeka, bangun jiwanya, bangun badannya. Saya adalah pandumu, ya. Jadi pandu ibuku, Ibu Pertiwi. Nah, itu selalu merefleksikan seperti ini. Ini tadi sama, Mars. Kalau kita lihat Mars lalwaton, itu sama. Dalam bahasa Arab tuh, hubbul waton minal iman, Indonesia biladi, anta unwanul fakhoma. Sama, lagu Lambayan Pulau Kelapa. Lambayan Pulau Kelapa, itu tanah airku Indonesia, itu lagi pujian terhadap Indonesia. Lagu syukur yang diciptakan oleh orang Indonesia itu Motohar. Indonesia pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Itu yang sangat menyentuh. Masuk di situ. Lagu Tanah Air Pusaka. Semua bergabung, terangkum di dalam lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalau misalnya nih di ormas ini ada
NU tadi udah disebut ya, lalu Waton ini ada gambar Muhammadiyah sama. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Itu isinya apa? Bangun, bangun, bangun. Matahari telah bersinar, kamu bangun lawan penjajah. Kalau NU, hubbul waton minal iman. Saudara, di Aceh, nah ini Aceh. Saya baru tahu, makanya sering saya ceramahkan. Di Aceh itu pada tahun 1930 sudah ada lagu-lagu rakyat berbahasa Arab. Yang itu menyebut Indonesia tahun 1930 nih. Apa? Bahasa Arabnya begini. Ya abna'ana jinsana Indonesia. Kum min naumikum wandur ila watnikum. Itu di Aceh tuh anak kecil baru lahir tuh kalau digendong sama ibunya tuh tanya, ya abna'ana jinsana Indonesia. Kum min naumikum wandur ila watnikum. Ini sama dengan Indonesia Raya ini. Hai anak-anakku, tanah air kita ini Indonesia. Maka bangun kamu, jangan tidur melulu sama nih dengan marsnya Muhammadiyah. Kum min naumikum wandur ila watnikum, bela tanah airmu. Sama. Bahkan itu ada, ini tahun 1930 loh, ini bayangkan nih, kalau sekarang sih ya lagu-lagu sudah begitu semua. Tapi tahun 1930 dan di Aceh pula menyebut jinsana Indonesia. Karena kemarahan terhadap Belanda yang waktu itu mengalahkan Aceh pada tahun 1914. Sehingga setiap orang Aceh itu mendambakan sebuah negara, sebuah bangsa yang bisa melawan penjajahan. Sehingga anak-anak kecil itu sejak Rasul sudah dibisiki, berjuang kamu, lawan, jangan mundur. Sampai ada lagu lanjutannya itu, watoni anta abunli salithun min abawaini. Wahai tanah airku, engkau adalah orang tuaku, ayahku, salithun min abawaini, yaitu orang tua yang ketiga sesudah ayah dan ibuku. Ini di Aceh. Watoni anta abunli salithun min abawaini. Watoni anta hayati wa muna nafsi wa aini. Saya pakai banyak bahasa Arab karena Kiai Akil tadi tidak banyak bahasa Arabnya. Biasanya beliau dari awal sampai akhir bahasa Arabnya banyak, tadi tidak banyak. Maka saya kutip nih yang Arab-Arab begini. Nah, saudara sekalian, itu apa artinya? Artinya kita punya Indonesia ini sebenarnya milik bersama. Sehingga faham kebangsaan kita itu jangan faham nyempal seakan-akan Indonesia itu bukan Islam. Indonesia ini Islam. Tidak ada Islam, tidak ada Indonesia ini. Tidak ada umat Islam. Umat Islam tidak setuju gitu. Saya tidak setuju Indonesia. Ulama tidak setuju, tidak ada Indonesia. Tidak merdeka. Buktinya dulu sudah mau merdeka, perdebatan ulama, sidang ditunda. Karena umat Islam tidak setuju saya. Pancasila seperti 1 Juni tidak setuju, tutup dulu sidang. Sidang, masuk umat Islam di situ, lalu ditemulah konsep Metsakon Golido, negara kebangsaan. Pancasila sebagai Metsakon Golido dengan rumah kebangsaan Indonesia. Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu adalah aneh kalau ada yang mengatakan di Indonesia ini terjadi Islamofobi. Mana ada Islamofobi? Saya ingin tanya, ada Islamofobi enggak? Islamofobi itu artinya negara dan pemerintah tuh takut kepada Islam. Benci kepada Islam. Ini enggak ada kebijakan takut kepada Islam, benci kepada Islam. Yang membuat ini orang Islam semua. Ada Kiai Akil, Kiai Ma'ruf. Kalau ada apa-apa negara, Kiai Akil dengan NU-nya dulu membuat petisi, tetap berpengaruh. Tidak ditakuti, tetapi memang menentukan, oh ya, yang dipetisi juga orang Islam. Sehingga saya katakan, cobalah, sekarang ini Islam di Indonesia kurang apa? Gitu.
Nah, terkadang tuh orang memprovokasi kayak tadi ajaran-ajaran Wahabi, Salafi itu seakan-akan kita ini anti Islam. Mana anti Islam? Semua anti Islam. Sekarang nih mau kampanye semuanya berebutan harus cari calon yang didukung oleh orang Islam. Kalau dia tidak Islam benar calikan yang NU. Enggak bisa melupakan itu enggak bisa, kalah. Karena apa? Karena Islam ini tidak ditakuti. Gitu. Bahwa ada kebijakan yang tidak sesuai. Nah, itu persoalan pilihan kebijakan, bukan diskriminasi. Dan yang lagi karena tidak kebagian aja kadang-kala. Kalau sudah kebagian masuk kan sama aja, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena masalahnya terlalu kompleks dan tidak sederhana seperti yang kita katakan, seperti yang masyarakat katakan. Kalau lalu ngasong Indonesia itu sudah tidak cocok, banyak korupsi, harus diganti khilafah. Memangnya di khilafah tidak ada korupsi? Banyak korupsinya. Mau pakai Saudi Arabia tuh, aduh, tuh pangeran-pangeran di Timur Tengah itu, kalau musim panas itu di Maroko di tepi pantai punya rumah-rumah dan landasan pesawat gitu, korupsi uang negara. Di sini ditangkapi, dicari, kamu pencucian uang gitu, disembunyikan ke luar negeri. Tapi bahwa belum berhasil, nanti kan yang ngurus orang Islam juga. Jadi saudara, maksud saya, mari di dalam kerangka kebangsaan ini, ya, di dalam kerangka kebangsaan ini jangan sampai itu kita diandu itu pemerintah anti Islam, bahwa oligarki mungkin, tapi oligarknya orang Islam juga yang menang di dalam kontestasi politik. Oleh sebab itu kata Gus Dur, bangunlah dulu demokrasinya. Kamu nanti akan berkuasa sendiri. Kalau sudah demokrasinya benar, pasti orang Islam yang masuk di situ. Disitulah baru nilai-nilai Islami itu supaya ditambahkan. Nah, coba sekarang, betapa Indonesia Islam yang sejuk, damai, yang tidak harus sama dengan Islam di Arab Saudi. Ada yang mengatakan budaya itu haram loh. Saudara, Islam itu berkembang berdasar budaya. Ajarannya sedikit, yang pokok itu pegangi, lalu dikembangkan berdasar budaya-budaya. Saya sering bercerita begini, coba Anda sekarang mumpung bulan puasa sana datang ke Arab Saudi sana. Apa di sana ada imsak gitu? Enggak ada. Karena itu bukan ajaran Islam imsak itu budaya Islam Asia Tenggara dan itu bagus. Hebat bisa mengembangkan budaya. Kalau puasa kurang 10 menit ingatkan imsak. Peringatan. Tapi di Indonesia kadang-kala orang salah, imsak dianggap sudah mulai harus puasa. Enggak, itu peringatan aja. Nanti 10 menit subuh sesudah fajar, jelas garis putih dan hitam di timur itu, di ufuk timur, fajar sidik namanya, baru berhenti makan. Nah, tapi di Indonesia kan ada budaya imsak, budaya tadarus sesudah taraweh, budaya sahur keliling. Apa itu salah? Nggak ada tuh di Islam, nggak ada di Arab Saudi. Tapi itulah budaya Islam, al-adah, muhakkamah. Sehingga jangan diperbenturkan gitu seakan-akan kita ini tidak Islam. Kadang-kala yang teriak-teriak, kamu tidak Islam, sholatnya telat. Menuduh-nuduh orang lain tidak sholat, dia sendiri sholatnya telat. Kadang-kala lupa juga. Nah, saudara sekalian, itu yang seperti katakan, imsak. Imsak, saudara kalau subuh, sholat di Mekah tuh. Nah, ada orang begitu selesai adzan subuh, ada yang begitu adzan subuh tuh langsung makan. Imsaknya adzan subuh itu baru mulai makan ada. Coba di masjid itu karena apa? Tradisi, cara menafsirkan di dalam kebutuhan lokal masing-masing. Lalu ketika berkumpul di Mekah itu berkumpul macam-macam cara beribadah. Yang sifatnya muamalah. Bukan aqidah uluhiyahnya, bukan soal ketuhanannya. Di Asia Tenggara tuh pakai imsak. Bahkan dulu waktu saya kecil itu teriakan di masjid-masjid, ayyuhal ikhwan qad ana waqtul imsak iyyakum walakla wal syarba wa ghairu dzalik. Mulai sekarang kamu dilarang makan, minum dan lain-lainnya. Ini kan salah. Wong 10 menit lagi yang dilarang. Ya, sama. Jadi
saudara sekalian, kayak imsak tadi nih. Kadang-kala nih orang yang salah, anaknya sedang makan, gitu, imsak dipukul, berhenti minum gitu. Padahal itu peringatan, itu tradisi Islam Asia Tenggara. Dulu waktu Nabi itu ada beberapa hadis, salah satu diantaranya ketika suatu hari pagi Nabi sedang bersahur di Masjid Nabawi gitu, Bilal, ini waktunya subuh, saya mau adzan, ini sudah subuh, dilarang makan, subuh bukan imsak. Oleh Nabi, Bilal, ntar dulu. Kenapa Nabi? Jangan adzan dulu nih, masih ada orang makan, biar selesai dulu. Jadi enggak serem-serem banget gitu ibadah itu. Yang penting niatnya, lalu syariahnya diikuti. Ya secara tepat, tetapi juga tidak lalu hitam putih kayak gitu. Ada situasi tertentu yang harus kita kembangkan. Nah itulah Islam yang dikembangkan di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bertumpu atau dikembangkan, bukan bertumpu. Kalau bertumpunya tentu akidah, rukun Islam, rukun iman, itu tumpuannya. Tapi di dalam pelaksanaannya dilaksanakan berdasar dengan kebutuhan budaya, kesenangan masyarakat. Coba, saudara kurang apa di Indonesia nih? Kalau pejabat mau mantu, waduh sudah sangat Islami. Dia merasa tidak sah kalau tidak mengundang seorang kiai besar. Tidak pakai sholawatan, tidak pakai pengajian, tidak pakai nasihat perkawinan, ngundang kiai yang hebat sekelas Kiai Akil Sirot. Merasa tidak sah, padahal itu di Islamnya sendiri tidak ada nasihat perkawinan, yang ada tuh khutbah nikah. Selesai. Gitu. Tapi Indonesia mengembangkan dengan budaya itu karena Islam di sini bagus. Islam di sini bagus. Nah, tinggal bahwa ada korupsi itu penyakit yang harus kita lawan bersama-sama. Itu bukan ajaran Islam. Jangan katakan, loh di Indonesia banyak korupsi, sekarang diganti khilafah. Loh di masjid aja ada korupsi. Namanya penyakit orang mencuri kotak amal di masjid banyak. Iya kan? Lalu masa Islamnya mau dibubarkan, masjidnya mau dibubarkan. Kalau di Indonesia ada korupsi, masa Pancasilanya yang harus diganti? Gitu. Nah, saudara, itulah saya berharap nih halakoh atau tadarus kebangsaan ini bisa membawa kita untuk menjaga negara ini milik kita, kedepannya ini milik kita. Coba buktinya, coba mobilitas sosial vertikal umat Islam bergerak pesat. Coba di tahun 45 pejuang yang dari umat Islam tidak dapat apa-apa. Kenapa katanya? Tidak sekolah. Mau jadi tentara tidak boleh, pegawai negeri tidak boleh. Itu lulusan pesantren, dianggap bodoh. Coba sekarang lulusan pesantren bisa memimpin MPR, Ketua Mahkamah Agung, Presiden, Menteri banyak. Dulu tahun 45 gitu sampai tahun 70-an mana coba cari. Saudara. Pasti kalaupun Islam ya Islam, tetapi karena menang pemilihan elektoral di misalnya Masyumi atau apa, tapi di kabinet gitu, ya Islam yang dari Masyumi dan dari NU, gitu. Yang lain lebih banyak ya Islam formal KTP lah. Nah sekarang ngaji semua, saudara, ngaji. Saya tidak nanti kalau ada orang wah Mahfud ini karena jadi pejabat sekarang muji-muji, enggak, sejak dulu. Misalnya kalau saya katakan, kalau saya bepergian sama Pak Jokowi ke luar negeri, waktunya sholat itu sholat dia, meskipun sedang rapat resmi. Berkali-kali saya ikut sholat. Waktu makan dibatasi jam 12 sampai jam 1 misalnya, beliau makannya setengah 1 udah selesai, cari ruangan sendiri sholat. Di istana juga orang sholat, sholawatan dan sebagainya, udah banyak. Jadi budaya Islam sudah tumbuh, jangan diganggu dengan radikalisme, takfiri dan sebagainya. Yang menganggap selalu kalau orang Islam yang bukan dia yang berkuasa salah, ini salah. Nah,
Yang begini-begini nanti kalau berkuasa itu berbahaya tuh. Semua orang nanti dibabat, dilibat berdasar kebutuhan dia. Nah oleh sebab itu saudara, mari kita perkuat ikatan kebangsaan ini. Saudara, saya sudah sebenarnya mempersiapkan konsep-konsep, tapi tadi udah purna disampaikan oleh Kiai Akil, karena memang ini ngutipnya dari Kiai Akil semua. Ternyata beliau datang sendiri, salah deh saya ini, tidak bisa nyampaikan. Udah disampaikan oleh sumber aslinya, sudah tidak usah saya baca. Ini saya kutip semua dari beliau. Tapi yang ingin saya sampaikan, tahun depan itu diadakan pemilu. Dan saya ingin memastikan untuk kesekian kalinya pemilu itu jadi. Pemilu itu jadi. Tidak bisa diundur. Karena kalau mengundur pemilu itu melanggar konstitusi. Kenapa? Kata konstitusi pemilu itu 5 tahun sekali, jadi tidak boleh lewat sehari pun. Presiden itu menjabat 5 tahun, tidak boleh lewat sehari pun. Presiden dulu dilantik tanggal 20, besok 20 harus ada presiden baru, 20 Oktober. Lewat dari itu melanggar konstitusi. Apa bisa Pak diubah? Bisa, tapi konstitusinya diubah dulu. Mengubah konstitusi itu tidak mudah. Satu, harus diusulkan oleh sepertiga, pasal mana yang mau diubah. Apa alasannya? Bagaimana rumusannya? Dibentuk dulu badan pekerja. Nanti kalau dapat sepertiga sih gampang, tapi sidangnya harus dihadiri oleh 2/3 oleh anggota MPR. 2/3 itu tidak akan tercapai kalau konfigurasi politiknya seperti sekarang, karena PDIP nolak perpanjangan, Demokrat nolak, Nasdem nolak, PKS nolak. Ini sudah hampir separuh, tidak akan ada sidang MPR. Nah, dalam keadaan begitu, negara ini menjadi chaos. Masa jabatan habis yang baru belum diangkat. Karena oleh konstitusi tidak bisa diangkat. Bapak Ibu, presiden itu sekarang tidak bisa diangkat oleh MPR, tidak bisa. Dulu iya, sebelum tahun 2002 kalau terjadi halangan presiden bisa dipercepat, diperlambat. Bisa, dulu MPR bisa buat, karena dulu MPR adalah lembaga tertinggi negara. Sekarang bukan. MPR itu joint session antara DPR dan DPD. Nggak bisa secara sepihak gitu. Dia mau ngubah undang apa, ntar dulu. Kalau undang-undang diubah, bisa mempercepat pergantian presiden, bisa misalnya karena presiden berhalangan tetap dan wakil presidennya. Oke, apa berhalangan tetap? Misalnya karena terlibat 5 hal. 1, korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana besar, dan melanggar etika. Nah, etika ini harus diatur dengan undang-undang dulu. Tanpa ini presiden tidak bisa diberhentikan. Kalau ada ini, berhentikannya juga lewat DPR. DPR bersidang, bener nggak tuh? Presiden salah, nanti sidangnya lama lagi. Nanti iya salah, bawa ke MK dulu. Nanti MK sidangnya lama lagi. Oh iya salah, kembalikan ke DPR. DPR bilang, oh putusan MK cuma gini, tidak usah diberhentikan. Batal. Kan tinggal presiden, tinggal beli aja 2/3 suara kan. Siapa-siapa nih partainya. Cari aja kesalahannya, kamu korupsi di sini, korupsi di sini, korupsi. Tolak. Apa bisa itu? Politik begitu sejak dulu. Ini permainan politik. Atau DPR tidak bisa mendong, harus diberhentikan. Serahkan dulu ke MPR. Tidak bisa diberhentikan begitu saja. Ini cara memberhentikan presiden sekarang. Dulu zaman Pak Harto, lalu diancam oleh Pak Harmoko, kalau hari Senin tidak mundur, saya undang MPR Pak Harto, saya pecat. Dia minta berhenti. Sekarang tidak bisa begitu. Konstitusinya tidak bisa begitu, saudara. Oleh sebab itu saya katakan, jangan main-main dengan jadwal pemilu. Jangan main-main. Itu mengundang chaos.
mengundang chaos. Kalau saudara ingin memaksakan pemilu itu ditunda. Ada yang bilang, Pak itu kan bisa. Kalau presiden habis masa jabatannya, kan ada triumvirat. Mendagri, Menlu, Menteri Pertahanan yang jadi presiden bersama sampai nunggu presiden terpilih. Tidak bisa Mendagri, Menlu, Menhan itu habis masa jabatannya bersama presiden yang mengangkat. Kok mau berpikir tidak jernih begitu? Nah saudara sekalian, oleh sebab itu salah satu tugas jangka pendek kita dalam masalah kebangsaan, oke lah masalah filsafat dasarnya nanti perdalam di sini, perdalam di dalam tadarus ini semuanya ahli. Tapi tugas jangka pendek kita menjaga agar pemilu tahun 2024 berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan. Itu aja. Demikian Kiai pengantarnya, saya tidak jadi baca yang panjang-panjang ini. Saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan puasa ini membawa berkah bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.